Halo guys, nunggu ini ya, sambil nunggu sampai mungkin ya teman-teman yang lain 10 menit lagi ya. Ini sambil Bu Astri setelin video karyanya PLD. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Satu lagi ya, yang ini nah.
Oke, alhamdulillah. Siap, Pak Mandir. Halo, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi. Ya, alhamdulillah ya. Ini tadi Bu Astri itu sebenarnya sambil promosi gitu ya. Itu ada 2 video karyanya teman-teman difabel dan juga relawan PLD. Nah, ini yang tertarik Bu Astri ini lagi butuh banyak relawan yang bisa membantu di PLD. Nanti bisa hubungi Bu Astri, nanti Bu Astri kasih nomornya Mbak Uwi ya. Kemarin sudah Bu Astri share di grup kita sebenarnya ya. Nah, ini untuk yang paling banyak dibutuhkan itu terutama untuk pendampingan. Nah, pendampingan buat teman-teman di difabel. Nanti kalau teman-teman tertarik, jadi selain nanti ada pendampingan, kita juga banyak kegiatan-kegiatan. Salah satunya membuat karya tadi itu adalah lagu dengan cover isyarat. Ini sebenarnya adalah ditujukan ya, suaranya bisa dinikmati oleh teman-teman netra. Kemudian tadi apa namanya isyarat lagunya bisa juga dinikmati teman-teman tuli. Jadi teman-teman tuli yang mempunyai hambatan pendengaran itu bisa menikmati lagu yang bisa dinikmati teman-teman yang bukan tuli. Seperti itu. Nanti kalau memang tertarik ya bisa hubungi Bu Astri lah, Japri Bu Astri kalau malu di grup gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya begini, kita minggu ini tuh mulai PTM tatap muka. Cuman kemarin saya cek di apa namanya prodi itu belum banyak yang mengisi mengenai kegiatan tatap muka. Nah ini nanti misal Mas Zamzam ya bisa koordinir ke teman-teman sekelas. Kita mau PTM atau tidak. Jadi kemarin saya apa namanya komunikasi dengan Bu Morianti sama Pak Agus menanyakan mendingan kesepakatan kelas. Nanti kalau kita satu kelas ini kita sudah sepakat mau PTM, kan tetap blended ya, yang masih di luar kan nanti Bu Asih tetap menyediakan Zoom, jadi di depan kelas ini Zoom plus mengajar langsung teman-teman yang datang ke kelas gitu ya. Nah ini kita mau seperti apa, nanti mungkin teman Mas Zamzam bisa mengkoordinir ya ke teman-teman yang mau PTM berapa. Nah hasil itu langsung saya laporkan ke Prodi biar kita dapat ruangan gitu pada jam kuliah kita. Itu aja karena kan ini kemarin juga belum banyak beberapa dosen juga mengaku baru 3 anak, 4 anak kan sayang ya. Jadi kalau memang mau PTM berapa anak nanti bisa laporkan. Kalaupun lebih misalnya ya kita 30 mau PTM semua nanti bisa diatur minggu ini yang PTM absen 1 sampai 15 gitu ya. Kemudian minggu depan 16 sampai 30 dan seterusnya. Nah, nanti kita bisa atur. Nanti tolong dibantu ya Mas Zamzam ya untuk mengkoordinir ya. Oke. Ya Bu, siap Bu. Oh ya Oke. permisi Bu, izinkan ini ada Gimana? yang belum vaksin lengkap gitu Bu. Itu nanti Oke, apa oke. masih diperbolehkan Bu? Kemarin itu anu ya kayaknya harus vaksin 2 kali ya Mas Zamzam ya. Sebentar tak tanya Bu An dulu ya. Oh, kalau vaksinnya baru sekali itu boleh nggak sih? Boleh. Oh, boleh. Kalau ini ikut perkuliahan? Nggak boleh. Nggak boleh harus 2 ya? Oke, siap. Belum boleh harus. Oh ya, November bolehnya. Jadi kalau yang pas Oktober ini harus sudah 2 kali ya, sudah 2 kali vaksin. Kalau memang yang belum itu berarti nunggu November gitu. Nanti berarti bisa ikut kuliahnya Bu Astri online. Jadi nanti kan sistemnya blended ya, Bu Astri mengajar di depan Zoom ini, tapi juga di depan kelas. Jadi teman-teman yang belum bisa ikut luring nanti bisa ikut yang daring dulu seperti itu. Nanti di list aja ya Mas Zamzam ya, biar mudah Bu Astri melaporkan ke prodi kayak gitu daripada apa ngisi kesediaan di grup ternyata di SIA ya belum telaten gitu ya, mendingan kita langsung per kelas aja gitu. Nanti tolong ya Mas Zamzam ya. Nah ini Bu Astri akan melanjutkan yang kemarin kita sudah berbicara mengenai konsep penelitian gitu ya, dan juga kemarin tentang teman-teman sudah presentasi mengenai teori sosiologi gitu ya, yang kemarin juga Bu Asti sudah menjelaskan apa sih sebenarnya gunanya teori dalam penelitian kuantitatif. Hari ini kita melanjutkan mengenai variabel penelitian. Nah, ini kemarin sudah sampai kepada konsep penelitian. Ini teman-teman tak share screen dulu. Nah, ini ya nanti Bu Asti juga akan memberikan contoh. Nah,
Nah, urutannya perbedaan dengan kualitatif. Kemarin kan kalau kuantitatif kita tuh pola berpikirnya adalah deduktif. Kita berangkat dari sesuatu yang umum kemudian menuju yang khusus. Nah, konsep-konsep penelitian ini kan kita turunkan dari teori. Nah, kemarin sudah belajar di teori sosiologi modern, teori sosiologi klasik. Nah, kenapa kok harus belajar itu, Bu, di semester-semester awal? Nah, gunanya teman-teman untuk bisa menjadi alat gitu ya, alat analisis dalam penelitian baik kuantitatif maupun kualitatif. Nah, ini kemarin sudah jelas sampai sini, kemudian saya lanjutkan lagi di berikutnya yaitu mengenai variabel. Nah, ini variabel ini juga sebuah istilah yang tidak teman-teman dengar di kualitatif ya. Kalau kualitatif kan sekarang sudah sampai kepada analisis data kualitatif. Nah, di penelitian kuantitatif kita ada istilah yang disebut sebagai variabel. Nah, apa itu variabel? Nah, ini variabel itu adalah fenomena yang bervariasi dalam bentuk kualitas, kuantitas, mutu, dan juga standar. Nah, ini ada yang disebut sebagai variabel. Definisi kedua, variabel adalah fenomena yang berubah-ubah. Dengan demikian tidak ada fenomena di alam ini yang tidak disebut sebagai variabel. Jadi variabel itu tadi ya ciri khasnya apa namanya bervariasi, kemudian juga berubah-ubah. Nah, yang ketiga, ini agar variabel dapat diukur, maka variabel harus dijelaskan ke dalam konsep operasional variabel. Untuk itu, maka variabel harus dijelaskan parameternya atau indikatornya. Ini dari mana, Bu? Penjelasan konsep variabel ini juga berasal dari teori atau definisi-definisi yang berasal dari para ahli. Itu nanti kita bisa menjelaskan, oh indikator dari variabel X itu ini, variabel Y itu ini. Misalnya, kita mengukur mengenai tingkat kesejahteraan. Sebenarnya kesejahteraan itu apa sih? Nah, kita cari definisinya dari teori kesejahteraan, dari definisi kesejahteraan menurut para ahli. Nah, itu yang bisa kita jadikan dasar untuk membentuk sebuah indikator dari kesejahteraan itu. Nah, kemudian ini yang keempat, konsep variabel terlahir dari teori, maka operasional konsep variabel, indikator variabel, skala pengukuran operasionalnya diharapkan tidak menyimpang jauh dari teori dan konsep yang menjadi sumbernya. Jadi, semua yang kita gunakan mulai dari konsepnya, kemudian variabel, indikator variabel, dan juga skala pengukuran operasionalnya diharapkan tidak menyimpang dari teori dan konsep yang kita gunakan. Nah, ini yang perlu kita ingat-ingat ya, bahwa semuanya itu bersumber dari teori. Nah, ini kemudian kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini contohnya teman-teman untuk memudahkan memahami mengenai variabel. Ini adalah contoh konsep dari status sosial ekonomi. Nah, ini yang mau dilihat itu adalah status sosial ekonomi. Nah, untuk kita teori itu menyatakan bahwa status sosial ekonomi itu ditentukan oleh 3 variabel. Apa saja? Variabel penghasilan, kemudian variabel kekayaan, dan juga yang ketiga kedudukan seseorang di masyarakat kayak gitu. Nah, ini variabel ini ya, apa namanya variabel-variabel ini kok bisa sih Bu status sosial ekonomi tetapi variabelnya bisa ditentukan dari penghasilan, kekayaan, kedudukan itu konsepnya dari mana? Itu tadi berangkat dari teori. Makanya nanti kalau pas teman-teman kemarin oh belum Bu Astri ini ya, nanti kita akan belajar kan kemarin sudah Bu Astri ACC ya mengenai judulnya. Nah, itu baru nanti dicari teorinya pakai apa sih gitu. Nah, itu nanti bisa diturunkan ke dalam variabel-variabel ini. Nah, kemudian variabel ini tentunya dalam status sosial ekonomi ini ada definisi mengenai penghasilan. Nah, penghasilan ini sebenarnya ditentukan sama apa sih? Nah, dalam teori itu mengatakan penghasilan itu ditentukan oleh penghasilan tetap sebulan dan juga penghasilan tidak tetap sebulan. Maka indikator penentu dari penghasilan seseorang itu adalah penghasilan tetap sebulan dan juga penghasilan tidak tetap sebulan. Nah, ini adalah indikator pengukur variabel ini. Nah, kemudian skalanya pakai apa? Nah, nanti teman-teman bisa membuat skalanya pakai apa untuk penghasilan, karena tidak mungkin kita membuat item, kalau dalam kuesioner itu item jawabannya banyak sekali ya, maka kita menggunakan skala interval.
Misalnya penghasilan 100.000 hingga 200.000. Kemudian 300 sampai 500.000 dan seterusnya. Nah, kemudian pengukuran operasionalnya dengan apa? Dengan angket atau kuesioner untuk wawancara. Nah, ini untuk contoh operasionalisasinya. Nah, kemudian yang kedua ada kekayaan material seseorang. Nah, ini kekayaan material seseorang itu ada harta cairan, yaitu berupa rumah, mobil, motor, gitu ya, TV, radio, perabot yang diperoleh dari bekerja sendiri. Ini juga aslinya dari definisi tokoh atau dari teori yang kita acu, gitu ya. Jadi kenapa kita bisa membuat ini juga Bu Asli nggak ngarang sendiri gitu ya. Ini ada dari teori yang digunakan karena kita ingin melihat status sosial ekonomi tadi. Nah, kekayaan yang kedua itu indikatornya apa? Harta bawaan berupa rumah, mobil, motor, TV, radio, perabot yang diperoleh dari keluarga. Nah, ini teman-teman, ini adalah contoh dari operasionalisasi indikator sebuah variabel. Nah, kemudian skalanya pakai apa? Skalanya menggunakan skala nominal. Sama untuk pengukurannya menggunakan angket atau kuesioner. Nah, kemudian yang ketiga adalah variabel kedudukan seseorang di masyarakat. Nah, ini kedudukan seseorang di masyarakat itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah kedudukan formal dalam organisasi pemerintah dan masyarakat. Kemudian yang kedua, kedudukan informal, yaitu tempat anggota masyarakat meminta nasihat atau petunjuk. Nah, ini juga menggunakan ini skala ordinal, gitu ya. Nah, ini ada angket dan kuesioner. Ini adalah untuk contoh bagaimana teman-teman nanti membuat sebuah operasionalisasi konsep dalam sebuah penelitian. Nah, ini Bu Astri lanjutkan ya. Nanti pertanyaan terakhir. Nah, ini dari tadi Bu Asri nyebut interval, nominal, ordinal. Nah, itu apa sih sebenarnya ya? Skala apa sih itu kok dari tadi disebut gitu ya. Nah, ini Bu Asri akan menjelaskan satu persatu mengenai variabel nominal. Nah, ini variabel nominal itu adalah variabel yang ditetapkan berdasarkan atas penggolongannya. Nah, ini variabel nominal adalah variabel yang kualitasnya tidak bermakna atau hanya simbol saja. Nah, nominal itu hanya simbol saja seperti jenis kelamin, status pekerjaan, status perumahan, status perkawinan. Nah, itu adalah menggunakan nominal. Jadi kayak misalnya jenis kelamin itu simbolnya kalau perempuan dikasih angka 1, laki-laki dikasih angka 2, kemudian yang tidak keduanya diberi angka 3. Nah, itu adalah contoh penggunaan variabel nominal. Ini status pekerjaan. Yang pertama bekerja, yang kedua tidak bekerja. Yang bekerja dikasih simbol angka 1, yang tidak bekerja dikasih simbol angka 2, dan sebagainya. Kemudian, ya saya, nggak apa-apa saya. Sebentar ya, ada Mbak Wi. Nah.
Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf ya tadi ada undangan yang harus Bu Astri share. Nah, kemudian ini jadi nanti teman-teman kalau di ini nanti penggunaan apa namanya skala-skala ini ketika kita membuat kuesioner ya nanti akan saatnya sampai pada materi ini nanti di pertengahan ya pertemuan ke-8 atau ke-9 kita mulai membuat kuesioner. Nah, kemudian yang kedua variabel ordinal itu ada variabel yang dibentuk atas jenjang dalam atribut tertentu. Jadi berjenjang dari tertinggi dan terendah yang ditetapkan sesuai kesepakatan atau sesuai dengan apa namanya peneliti yang membuat. Nah, kemudian yang ketiga adalah variabel interval yaitu variabel yang dibangun dari pengukuran satuan pengukuran diasumsikan sama. Misalnya penghasilan dosen dalam 1 bulan kayak gitu ya. Nah, seperti tadi dalam rentan tertentu itu menggunakan variabel interval. Kemudian yang keempat itu ada variabel ration yaitu variabel yang memiliki permulaan angka 0. Nah, mutlak ya ini misalnya variabel umur 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai berapa tahun. Ini adalah jenis pengukuran variabel. Nah, teman-teman kemudian nanti Bu Astri akan berikan contoh pada riset yang sudah Bu Astri buat ya. Nanti teman-teman biar sama ada contoh juga dari kakak kelas kalian yang sedang Bu Astri bimbing dan menggunakan kuantitatif methods gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat bedanya seperti apa. Nah, ini bentuk dan variabel untuk penelitian kebijakan publik ya. Contohnya nanti jenis-jenis variabel itu ada beberapa. Yang pertama adalah variabel bebas atau independen. Nah, variabel independen ini adalah variabel yang menentukan arah atau perubahan tertentu pada variabel tergantung. Jadi, variabel bebas itu adalah variabel yang menentukan arah atau perubahan gitu ya. Jadi, dia yang bebas. Dia nilainya itu tidak tergantung atau tidak dipengaruhi oleh variabel yang lainnya. Nah, tetapi variabel bebas ini mempengaruhi nilai ataupun mempengaruhi variabel yang lainnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada variabel tergantung atau dependen. Nah, ini yang dia yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, ini tadi yang kedua ini dipengaruhi oleh variabel yang pertama. Nah, kemudian jenis yang ketiga itu ada intervening variabel atau variabel menyela. Nah, ini di antara variabel bebas dan juga tergantung gitu ya. Nah, kemudian yang keempat itu ada variabel kontrol yaitu variabel sampingan atau efek samping atau efek sekunder. Ini adalah contoh dari variabel kontrol gitu ya. Kontrol itu kan lebih pada variabel yang bukan variabel utama. Nah, variabel utama itu cuma ada 2 yaitu bebas dan juga tergantung seperti itu. Nah, ini contohnya ya Bu Astri berikan contoh ada bagian variabel. Nah, ini agak mumet mungkin ya di sini ya teman-teman ya. Ini rada mumet, nanti Bu Astri berikan gambaran bahwa tidak semuanya itu seperti ini. Nah, ini pada riset ini memang agak mumet karena kok gambarnya kayak gini banget atau Bu Asri pusing gitu ya. Tetapi tidak semua riset itu seperti ini gitu ya. Ada variabel bebas, variabel tergantung tidak. Nah, ini teman-teman bisa lihat anak panahnya Bu Asri ini ya. Yang bagian kiri dulu, teman-teman bisa lihat bagian kiri. Itu di sini ada variabel bebas. Nah, variabel bebas pada penelitian tentang kebijakan publik ini ada tingkat harga dasar minyak. Tingkat harga dasar minyak ini adalah variabel bebas. Kemudian yang sebelah kanan itu ada variabel tergantung, itu tingkat harga sembako. Jadi di sini tingkat harga dasar minyak ini mempengaruhi tingkat harga sembako. Nah, ini ya ini ada maka yang tingkat harga sembako ini disebut sebagai variabel tergantung. Nah, ini kemudian di bagian ini ada variabel intervening atau penyela. Nah, ini apa? Bisa jadi juga gitu ya, tingkat harga sembako, tingkat harga dasar minyak itu tidak hanya tingkat harga sembako tidak hanya dipengaruhi tingkat harga dasar minyak, tetapi keduanya ini juga bisa dipengaruhi karena adanya isu politik terkini. Maka ini disebut sebagai variabel penyela. Nah, ini ya teman-teman. Nah, kemudian ada lagi variabel-variabel tambahan lain yang juga mungkin bisa jadi
pengaruh terhadap tingkat harga sembako itu ada isu politik, kepentingan dalam negeri, tekanan dalam negeri, perilaku spekulan, perilaku konsumen, dan juga kondisi pasar. Ini adalah contoh dari variabel. Ini biar Bu Astri bukakan risetnya Bu Astri aja ya, biar mudah. Tidak mesti ini ya, saya stop dulu. Bu Astri berikan contoh yang lainnya sebentar. Udah mau mulai mau hadir ininya, kuliahnya? Ini nggak bisa yang kecil ya? Oh ya, oke siap. Dipanjangin aja. Mana ini? Sebentar ya guys, bahas dibuka dulu. Oke. Gue siaran kayak jadi pilot. Nah, ini ini adalah proposalnya Nurul ya. Ini proposalnya Nurul itu adalah salah satu bimbingannya Bu Astri yang dapat A. Dapat A, makanya Bu Astri berani kasih contoh ke kalian. Nah, ini contoh. Nah, di sini ya. Kelihatan nggak, guys? Kekecilan ya? Kelihatan? Oke, kalau kelihatan ini, jadi ini tadi itu kan model variabel ya. Nah, ini kerangka teoretik apa namanya penelitiannya Nurul ini kan tentang bagaimana pengaruh lingkungan sosial dan juga hukuman terhadap kedisiplinan santri, gitu ya. Nah, ini makanya di sini ada variabel bebasnya, variabel independen atau variabel mandirinya itu disimbolkan dengan X. Ada X1 dan X2. Di sebelah kiri ini ada, sebentar, gedein lagi. Nah, ini ada adaptasi lingkungan. Nah, ini ada adaptasi lingkungan. Ini yang terdiri dari indikatornya adalah interaksi dan juga situasi. Kemudian yang kedua ada pengalaman mendapatkan hukuman atau X2. Nah, itu adalah indikatornya ada respon dan juga dampak. Nah, kedua variabel ini yaitu adaptasi lingkungan dan juga pengalaman mendapatkan hukuman X1 dan juga X2 ini berpengaruh terhadap kepatuhan pada aturan pesantren. Nah, ini dari mana sih Bu turunnya ini semua? Itu diturunkan model ini dari teori behaviorismenya Chotrizar yang menjelaskan bahwa perilaku atau respon individu dipengaruhi oleh adanya stimulus atau penghargaan atau pengalaman mendapatkan hukuman dari lingkungannya dan respon individu dapat diprediksi ke depannya. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai variabelnya. Oke, teman-teman. Sebentar. Oke, ini ya. Nah, ini ada Oke, sebentar ya guys, ini malah ada
Oke, ini contohnya, mohon maaf ya tadi Bu Asri harus menyerahkan undangan untuk Pak Rektor. Nah ini selanjutnya Bu Asri akan berikan contoh yang satunya lagi biar teman-teman mudah memahaminya ya. Sebentar Bu Asri berikan contoh yang punya. Bu Asri mana sih guys? Oh, tam, 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 tam. Nah, sudah kelihatan ya mengenai rencana riset ini? Sudah? Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke, sip. Sudah kelihatan. Nah, ini di sini kami meneliti mengenai bagaimana gitu ya kemudahan teknologi itu memberikan dukungan bagi implementasi bekerja dari rumah ataupun sekolah dari rumah. Nah, teori yang kami gunakan ini saya dengan Bu Ambar itu ada teori teknologi acceptance model atau TAM. Nah, metodenya adalah kuantitatif survei dengan kuesioner online. Nah, ini kemarin yang sudah kami lakukan di awal 2020. Nah, kemudian subjek penelitian kami itu ada dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga, diambil sampel 10% dari total populasi secara simple random sampling. Nah, skala yang digunakan untuk mengukur itu adalah skala Likert. Nah, nanti kita juga belajar ini tapi di pertemuan selanjutnya, teman-teman. Hari ini yang penting teman-teman paham mengenai variabel. Nah, ini teman-teman kami menggunakan 7 variabel. Memang agak banyak Bu Astri ini ya. Variabel yang digunakan yang pertama 5 variabel itu berasal dari konstruk TAM atau konstruk teori TAM atau teknologi acceptance model. Kemana dia? Nah itu ada 5. Yang pertama adalah persepsi kegunaan penggunaan, kemudian perspektif kemudian penggunaan, sikap terhadap pengaplikasian, perilaku keinginan untuk menggunakan pemakaian teknologi sesungguhnya. Ini adalah 5 variabel yang akan kami ukur. Kemudian yang variabel di luar konstruk TAM itu ada 2, yaitu human factor dan juga organization factor. Ini ada 2. Apa? Oh, nggak bisa Mama Dir. Minta Mbak Wi aja, Mama Dir nanti disambung dari sini ya. Mbak Wi ada di luar Mama Dir. Nah, itu adalah ada 7. Mohon maaf ya, ini banyak iklan lagi rame banget di PLD ya Allah. Maaf ya guys. Nah, kemudian ini ada 7 ya, ada 7 variabel. Nah, yang 5 ini adalah dependent. Artinya apa? Variabel yang tergantung. Nah, variabel yang tergantung ini adalah variabel yang dipengaruhi oleh misi yang sudah Bu Astri tentukan seperti itu. Nah ini gambarannya ini lebih rumit lagi sebenarnya, tapi ini biar membedakan bahwa di sini Bu Astri akan menjelaskan bahwa apa namanya hubungan antara ini variabel itu tidak mesti seperti yang tadi bebas, jadi boleh berbeda-beda. Bisa sih ya? Nyala nggak tadi? Nah, seperti itu ya. Nah, ini misalnya nih Pak Bu Asri, kerangka teoretiknya seperti ini, berangkat dari pandemi COVID-19, kemudian ada perubahan sistem pembelajaran dari offline atau luring ke online atau daring. Terus bagaimana implementasinya? Nah, implementasinya itu kita analisis dengan ini, teori TAM ini. Nah, teori TAM menganalisis dengan berbagai hubungan, mulai dari ini yang tadi yang dependent, yang independen, sorry, itu ada organization factor dan juga human factor. Kemudian yang dependent itu ada 5, ada ini yang mulai dari perceived ease of use, perceived usefulness,
attitudes, kemudian behavioral, sama actual technology use. Ini Bu Asih berikan 3 contoh ini adalah hanya untuk menggambarkan bahwa gambaran kerangka teoretik hubungan antar variabel, penentuan variabel dependen independen itu tergantung pada teori yang kita gunakan dan juga tergantung pada pertanyaan penelitian yang akan dicari jawabannya oleh peneliti. Seperti itu teman-teman. Nah ini ya. Nah sampai sini ada yang mau tanya dulu atau dilanjutkan dulu? Monggo silakan teman-teman. Mau tanya dulu? Pada senyum-senyum gitu. Ya udah, Bu Asri lanjut dulu aja ya. Kalau belum ada ide ya, ini jangan pusing loh ya. Ini memang kalau belum apa namanya nanti Bu Asri setelah ini akan kalian ada PR. Kemarin kayaknya sudah banyak yang ya Bu Asri ACC judul ya, coba ya sebentar ya. Benar, metopen kuantitatif kayaknya udah banyak. Oh, belum ya? Teman-teman, Bu Asri sebentar ya mau nanya dulu nih. Nanti gini aja, kalau gitu habis Bu Asri menjelaskan variabel, teman-teman langsung apa namanya kemarin diskusi aja sama temennya, kemudian menyampaikan ke Bu Asri di forum Zoom ini biar segera Bu Asri berikan feedback mengenai tema. Sudah mulai nyari tema riset belum? Belum ya? Belum, Bu. Oh ya, dan nanti berarti tak habis ini aja Bu Asri selesai ini Bu Asri jadikan apa namanya beberapa kelompok. Kemarin Mas Zam, kemarin itu ada berapa kelompok ya untuk tugasnya ya? Ini kelompoknya ini Bu masih saya tanyakan ke teman-teman mau yang kelompok kemarin atau bikin kelompok lagi gitu Bu. Oh gitu ya, oke. Ya udah berarti nanti materi Bu Asri selesai dulu sama Bu Asri ajarkan untuk bagaimana membuat latar belakang yang baik gitu ya. Kemarin kan sudah Bu Asri jelaskan tuh mencari tema penelitian rumusannya mana sudah ya, termasuk yang coaching secara langsung kan udah Bu Astri. Nah ini segera dieksekusi biar nanti Bu Astri ACC dan kita segera mulai membuat proposal. Nanti pakai pendampingan secara rutin kepada sama Bu Astri. Gitu ya. Nanti ya setelah Bu Astri selesai materi ini tak bikin breakout room lah untuk mencari tema-tema penelitiannya. Sebentar ini tak selesaikan dulu. Nah ini, oke, jelas kelihatan ya. Ini lanjut lagi ya. Nah ini beberapa hubungan. Kalau tadi kita sudah bisa melihat ya dari gambar yang Bu Asti jelaskan tadi, mulai dari ada 3 bentuk kerangka teoritik ya. Nah ini kita melihat hubungan variabel. Nah hubungan variabel yang pertama ada hubungan simetris. Nah ini hubungan simetris itu artinya apa? Kedua variabel merupakan indikator untuk konsep yang sama gitu ya. Nah, kemudian kedua variabel merupakan akibat dari faktor yang sama. Kemudian yang ketiga adalah kedua variabel berkaitan secara fungsional. Kemudian yang keempat adalah kedua variabel mempunyai hubungan yang kebetulan sama. Nah, ini adalah hubungan simetris. Nah, kemudian yang kedua ada hubungan timbal balik. Nah, ini suatu variabel dapat menjadi sebab sekaligus akibat dan bukan dimaksud perubahan variabel tertentu diakibatkan oleh variabel yang lain. Jadi ada hubungan sebab akibat, itu adalah hubungan timbal balik. Kemudian yang ketiga adalah hubungan asimetris. Nah, hubungan antara stimulus dan respon. Nah, variabel stimulus memberikan pengaruh terhadap variabel respon dan kemudian variabel respon memberikan reaksi terhadap stimulus tersebut. Ini adalah untuk yang hubungan gitu ya antara variabel. Nah, kemudian yang kedua ada hubungan antara disposisi dan respon. Nah, ini kecenderungan dalam menunjukkan respon tertentu dalam posisi tertentu. Kemudian yang ketiga ada hubungan antara ciri individu dan disposisi. Ini untuk asimilasi. Tapi nanti ini tuh kalau masih teori kayak gini mungkin agak sulit. Tapi kalau teman-teman sudah mulai membuat proposal nanti akan ketahuan, oh ini hubungannya apa sih? Simetris, timbal balik, atau asimetris. Nah kemudian
Yang keempat, ada hubungan antara prekondisi yang perlu dengan akibat tertentu. Kemudian yang kelima, ada hubungan yang imanen antara dua variabel, dan yang keenam ada hubungan antara variabel dan tujuan variabel cara, seperti itu. Nah, ini untuk materi kita variabel ini sudah selesai gitu ya. Nah, ini teman-teman boleh bertanya, atau ini aja Bu Asi bagi ke breakout room dulu ya, biar teman-teman bisa berdiskusi mengenai tema persis kayak kemarin. Mencari tema itu boleh dari pengalamannya, misalnya pengalaman dari Laila, Iqbal, kemudian Hanif sama Ita gitu ya, apa pengalamannya itu bisa dijadikan sebagai ide penelitian gitu ya. Kemudian pengalamannya Aisyah, Alin dan yang lainnya seperti apa itu bisa digunakan untuk sebagai tema penelitian, atau bisa dari berita-berita. Nah, ini coba Bu Astri kasih waktu, maksudnya biar nanti kita bahas 2 atau 3 tema dari teman-teman. Nah, itu nanti kemudian Bu Astri bisa berikan masukan. Seperti itu ya, Bu Astri pindah ke breakout room. Ini ada 38 gitu kan. Kemarin Bu Astri memperbolehkan sampai 6, boleh sendiri, boleh berkelompok maksimal 6 orang, atau boleh individu lah, individu boleh, kelompok boleh, kurang dari 6 juga boleh. Ini Bu Astri coba bikinkan menjadi 10 breakout room ya, biar nanti teman-teman bisa masuk milih sendiri untuk mau kelompok yang mana, kayak gitu ya teman-teman ya. Seperti itu, biar belajar cara mencari tema, nanti setelah itu kita berdiskusi. 15 menit ya, sampai 20 menit kita di breakout room sebentar. Ini saya pilihkan untuk partisipan choose room ya. Jadi saya persilakan nanti ini sesuai dengan kelompok yang teman-teman pilih. Nah, ini ada 10 room. Silakan berkoordinasi dengan teman-teman. Ini sudah saya create ya. Nanti teman-teman silakan milih. Nah, saya mulai open all room. Nah, sudah ada permintaan belum ke kalian? Sudah, Bu. Sudah ada ya. Oke, kalian milih aja koordinasi ya dengan teman-teman mau yang seperti apa gitu ya. Karena kalau nanti ada yang mau ditanyakan langsung panggil aja Bu Asti untuk masuk ke room berapa. Nanti Bu Asti akan masuk ke room kalian. Kalau ada yang bingung gitu ya. Nah, silahkan ya teman-teman. Ini Bu Asti matikan dulu untuk enaknya sih langsung per kelompok ya. Jadi